Shalom, kembali lagi dalam Tabura Injil yang boleh di hari ini kita dapat menaburkan benih firman Tuhan kepada seluruh pemirsa Tabura Injil. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk ada di dalam doa memohon pertolongan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Di saat ini kami hendak mendengarkan bagian firman Tuhan, karena kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi kami dalam menghadapi berbagai tantangan hidup yang kami jalani. Kami juga sudah melewati masa di mana pekabaran Injil di tanah Papua 166 tahun. Tuhan Allah di dalam kerajaan sorga, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk memahami apa kata firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Engkau sangat mengasihi kami, sehingga pada saat ini ketika kami mendengarkan firman-Mu, maka itulah respon kami atas kasih setia Tuhan yang terjadi dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh pemirsa Tabura Injil di saat di mana mereka hendak tenang dengan merenungkan bagian firman Tuhan, maka firman-Mu akan memberikan kepada mereka kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Yesus, firman yang hidup. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang hendak kita dengar di hari ini tanggal 6 Februari 2021. Pembacaan firman Tuhan yang hendak kita dengar yaitu terangkat di dalam Alkitab Perjanjian Baru, kitab 1 Korintus pasal 9 pada ayatnya yang ke-16. Kitab 1 Korintus pasal 9 pada ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian, hak dan kewajiban Rasul. Sebagai judul pembacaan firman Tuhan pada ayatnya yang ke-16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Demikian firman Tuhan yang hendak kita renungkan pada saat ini. Pemirsa Tabura Injil yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita kembali diterangi oleh apa yang dinamakan kebenaran firman Tuhan. Kita baru saja melewati pekabaran Injil di tanah Papua pada 166 tahun, di mana Injil boleh ada di dataran tanah Papua. Dan pada saat ini pesan firman Tuhan yang telah kita dengar pada tanggal 5 Februari 2021 sudah tentu kita masih ingat di benak kita atau di pikiran kita bagaimana pesan-pesan firman Tuhan itu dalam kehidupan dan bagaimana kita memahami tentang Injil itu sendiri. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu tentang Injil itu bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah kekuatan Allah. Kalau tidak ada Injil, maka tidak ada kekuatan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kita akui bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah, maka respon kita terhadap Injil itu bagaimana kita melakukan apa yang menjadi perintah, peraturan, ketetapan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat Korintus adalah buah pekerjaan dari Rasul Paulus.
Jemaat Korintus adalah buah pekerjaan pelayanan dari Rasul Paulus yang mengingatkan kita bahwa celakalah kita jika tidak memberitakan Injil. Dan itu merupakan suatu tema sentral dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini. Celakalah kita jika tidak memberitakan Injil. Pemirsa tabura Injil yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berhasil dalam pekerjaannya. Boleh dibilang bahwa Rasul Paulus berhasil dalam seluruh pekerjaan pelayanan karena dia percaya bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Dia mengakui, dia memahami dengan benar bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Dia juga punya komitmen bahwa iman dia kepada Tuhan, bahwa sesuatu yang sangat dia andalkan hanyalah Tuhan. Dia berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dia percaya bahwa kekuatan Injil yang sanggup menyelamatkan manusia, kekuatan Injil itulah yang sanggup untuk menyelamatkan manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tidak ada kekuatan Injil itu, maka manusia tidak mendapatkan keselamatan. Kita akui itu bahwa kalau tidak ada kekuatan Injil, manusia tidak memperoleh keselamatan yang datang dari Tuhan. Oleh sebab itu, dari bagian firman Tuhan ini ada 3 hal penting yang harus kita akui sebagai orang Kristen dalam seluruh pemberitaan Injil kepada kita sekalian. Pemberitaan Injil yang perlu kita akui dalam kehidupan kita. Kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal yang pertama, Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah Allah. Injil itu adalah Yesus Kristus. Injil itu adalah Roh Kudus, adalah kekuatan kita, kekuatan setiap yang bernafas. Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah kekuatan kita sebagai orang-orang yang percaya. Tanpa Injil itu kita tidak dapat berbuat sesuatu. Tidak ada gunanya dalam kehidupan ini tanpa Injil. Kita akui bahwa tanpa Injil kita tidak dapat berbuat sesuatu. Kita tidak dapat menjalani kehidupan ini. Kita tidak dapat menikmati ini dan itu. Kita tidak dapat menikmati kekayaan, kehormatan kehidupan. Tanpa Injil itu kita tidak akan menikmati segala hal yang ada dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, kita tidak boleh khawatir dalam hidup. Kalau Tuhan selalu ada, Injil itu selalu ada, Injil itu adalah kekuatan Allah, maka kita tidak perlu takut dan khawatir dalam menghadapi hidup. Kita jalani 166 tahun pekabaran Injil di tanah Papua. Itu berarti kita yakin dan percaya bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah Tuhan yang memberi kekuatan bagi kita. Injil itu adalah Tuhan yang menghibur kita. Injil itu adalah kekuatan yang selalu membimbing kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita andalkan Injil. Mari kita andalkan Tuhan di dalam hidup. Jangan andalkan kehidupanmu sendiri. Jangan mengandalkan pribadi kita sendiri, kepentingan kita sendiri. Tetapi marilah kita andalkan Tuhan di dalam hidup. Oleh karena kita hanya bergantung kepada Tuhan. Kita hanya bergantung kepada Injil itu. Kalau dikatakan 166 tahun, itu pertanda bahwa sudah lanjut usia lebih daripada lanjut usia itu. Oleh sebab itu, kita sudah ada dalam iman yang teguh, kuat dalam menghadapi tantangan apapun yang datang, silih berganti di dalam hidup. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Injil harus diberitakan. Bapak Ibu Saudara, sepanjang kita bernafas, Injil itu harus diberitakan. Karena Injil itu menyatakan suatu kebenaran Allah. Injil itu menyatakan suatu kebenaran Allah. Allah memanggil setiap orang percaya, termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita hidup di dalam kebenaran. Kita hidup di dalam kebenaran.
Kalau kita mengakui Injil itu adalah kebenaran Allah, maka hidup kita juga harus ada di dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengakui bahwa Injil itu adalah kebenaran Allah, maka kita harus bergantung pula di dalam Injil kebenaran Allah itu. Ada satu komitmen dalam kehidupan kita bahwa kita harus mengandalkan Injil, karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang hidup, bukan mati, tetapi hidup. Di dalam Yesus Kristus yang mati dan bangkit dari antara orang mati, Dia menyelamatkan seluruh kehidupan manusia. Setiap orang harus percaya kepada Tuhan Allah yang hidup. Di dalam seluruh aspek kehidupan kita, mari kita berkomitmen untuk selalu memberitakan Injil itu adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan melalui tema renungan kita bahwa celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Itu sesuatu yang sangat menjadi teguran dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Hal yang ketiga, Injil menyelamatkan setiap orang yang percaya. Selagi orang yang belum percaya kepada Tuhan, maka dia tidak akan mendapatkan keselamatan. Kesempatan waktu di mana Tuhan berikan kepada kita, marilah kita percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Injil kebenaran itu. Kalau kita tidak percaya, maka kita tidak akan diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena Injil Yesus itu adalah keselamatan bagi kita. Injil Yesus itu adalah kekal untuk selama-lamanya. Hanya di dalam diri Yesus Kristus kita hidup dan kita diselamatkan. Tidak ada di dalam dunia ini yang seperti Yesus. Yesus menyelamatkan jiwa kita. Yesus menolong kita, Yesus menghibur kita. Yesus mengangkat kita dari berbagai beban-beban hidup yang kita jalani. Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita diingatkan pada saat ini bahwa janganlah kita mempermainkan Injil itu. Oleh karena ketika kita mempermainkan Injil itu, dikatakan celakalah orang yang mempermainkan Injil itu. Kita berhati-hati dalam menjalankan kehidupan ini sebagai orang percaya, sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai orang-orang yang ada di dalam suatu persekutuan. Mari kita terus memberitakan Injil, oleh karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk kita harus melakukan kebenaran itu di dalam hidup. Kita mengambil satu komitmen di dalam hidup bahwa kita terus memberitakan Injil sampai di mana Tuhan datang kembali. Kita ingat bahwa Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-murid bahwa aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Itu menjadi satu dasar kekuatan kita, bahwa ketika kita memberitakan Injil, kita dituntun dan kita diselamatkan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita dengan firman Tuhan di saat ini. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan, demikian untuk firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk ada di dalam doa, memohon Tuhan senantiasa menolong kita. Kita berdoa. Tuhan Allah di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami terus harus memberitakan Injil selagi nafas masih ada di dalam hidup ini. Tuhan Allah di dalam kerajaan sorga, kami menyadari sungguh bahwa dalam menghadapi keadaan dan kondisi, kami tidak sanggup, kami tidak mampu untuk dapat melakukan apa yang menjadi kebenaran Tuhan dalam hidup kami. Namun pada saat ini ketika firman-Mu datang dalam kehidupan kami, kami mengambil satu komitmen untuk terus mau memberitakan Injil sampai di mana Engkau datang kembali. Lewat kehidupan pribadi kita, baik lewat pikiran, perkataan, sikap, dan perbuatan kami. Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk memperlakukan firman-Mu, dan hikmat-Mu senantiasa ada dalam hidup kami. Kami berdoa dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, secara khusus Klasis GKI Selatan dalam program Tabura Injil ini.
Tuhan terus ada bersama-sama dengan mereka, para pekerja semua. Tuhan pakai mereka sebagai alat untuk menyaksikan kebenaran firman-Mu bagi semua orang. Karena semua orang akan mendengarkan berita firman-Mu dari program Tabura Injil. Tuhan tolong setiap pemirsa sehingga mereka senantiasa ada setia untuk mendengarkan firman-Mu melalui program ini. Terima kasih Bapa di sorga, pemerintah bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan pemimpin-pemimpin yang ada di dalam gereja-Mu, Tuhan kiranya memberkati dan menolong. Terima kasih Bapa di sorga, keadaan dan kondisi yang kami alami, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Jaga pagari bentengi kami Tuhan, supaya di dalamnya kami selamat. Ketika Engkau datang kembali, kami pun ada bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni kami dari segala dosa yang kami buat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.